Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsa dan Fuad tentunya. eh, Seperti yang Wani Angas kasihkan kemarin di video short tentang salah satu kereta yang ada di alun-alun Kidul. Kali ini kita akan ceritakan seperti apa ceritanya. Simak ya. Oke. Kita tahu Alkit atau alun-alun Kidul, maaf, yang ada di kota Surakarta itu, di sisi utaranya itu terparkir dua gerbong kereta, di mana yang sisi barat itu adalah kereta angkut jenazah, yang sisi timurnya itu kereta, agak lupa gerbong kereta pelayar kalau nggak salah, kalau yang sisi timur ya. Kalau yang sisi barat gerbong kereta jenazah. Nah, sebagaimana keraton-keraton yang ada di tanah Jawa, Keraton Surakarta ini punya dua alun-alun, yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan atau alun Kidul yang biasa disebut seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, di alun-alun Kidul terdapat dua monumen kereta, di mana monumen keretanya, saya ulangi lagi, sisi barat adalah gerbong kereta jenazah, yang sisi timur gerbong kereta pelayaran. Nah, yang sisi barat ini adalah gerbong kereta jenazah yang digunakan untuk mengangkut jenazahnya PB10, Pakubuwono 10 ya, untuk mengangkut jasad beliau ke peristirahatan terakhirnya di Mogiri. Nah, sebenarnya keberadaan gerbong kereta tersebut masih dapat dibilang baru. Akan tetapi gerbong ini yang merupakan salah satu peninggalan yang menjadi saksi kejayaan Keraton Surakarta di bawah pimpinan PB10. Pada masa jayanya PB10 banyak membangun keraton dan memperindah keraton tentunya. Gerbong kereta buatan Belanda yang bertuliskan WSA 19343 ini memiliki riwayat pernah membawa jenazah PB10, sangat dikeramatkan ya di alun-alun selatan. Berdasarkan penuturan para pedagang yang ada di Alkit, karena kita tahu kawasan Alkit Solo itu kalau malam, sore, bahkan dari sore, pagi sore itu ramai pedagang seperti atau makanan ringan, terus es kelapa muda, bakso bakar, banyak banget di sana. Nah, berdasarkan salah satu penuturan pedagang yang ada di sana, pada malam-malam tertentu sering terjadi penampakan sosok wanita di kereta tersebut. Di samping itu terdapat beberapa larangan yang apabila dilanggar akan membawa petaka atau hal yang tidak baik bagi pelakunya. Di antaranya larangan yang ada adalah tidak dibolehkan untuk tiduran atau menggelar tikar berada di samping gerbong kereta tadi. Jika ingin mengamati atau sekedar melihat gerbong kereta tadi, alangkah baiknya ada di sisi agak samping, rodok miring sithik. Nah, jadi tidak terlihat tepat berada di samping atau di depan dari gerbong kereta tersebut. Sosok gaib yang sering menampakkan diri di area tersebut adalah sosok wanita berambut panjang dengan pakaian kebaya warnanya merah selutut. Jadi pakaiannya kebaya merah selutut. Sosok tersebut sering muncul dalam malam-malam tertentu yang dianggap keramat oleh masyarakat Jawa. Ketika merasa terusik oleh tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sosok tersebut muncul guna mengusir atau memberikan hukuman terhadap orang yang mengusik. Jadi bisa dibilang kalau mbaknya itu yang pakai kebaya terganggu, dia akan mengusik atau memberikan teguran kepada orang yang mengganggunya itu. Atau beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya tak jauh dari gerbong tersebut, sering sekali mbaknya yang pakai baju kebaya merah menampakkan diri di malam-malam tertentu.
Dan kita tahu ya, area Alkit itu sebelum menjadi rame, sebelum Alkit Solo rame digunakan untuk pasar malam, dulunya Alkit itu hanya sepi, hanya sekedar alun-alun biasa. Malamnya sepi, kadangkala banyak yang berjudi di situ, bahkan digunakan sebagai, maaf, prostitusi banci ada di situ. Terus ada juga dulu di tahun 2000-an ada sebuah peristiwa gancet seperti yang saya bilang di short saya. Ada yang pernah gancet di gerbong tadi. Ada pasangan muda-mudi yang bisa dibilang usianya masih anak-anak, masih SMP. Saat itu gancet karena berhubungan badan di situ. Dan akhirnya beberapa hari setelah mereka ditemukan gancet, mereka meninggal dunia. Nah, selain itu juga di sana pernah ada yang judi di samping gerbong jenazah tadi. Padahalnya mereka biasa, main biasa, judi biasa lah, sambil mabuk lah kalau judi kan kayak gitu. Tapi tiba-tiba saat ada kejadian, saat itu para penjudi pun lari tunggang langgang ketakutan dan berteriak-teriak. Setelah ditanya, ternyata mereka ditampaki oleh mbak-mbak yang pakai baju kebaya merah tadi. Nah, ternyata banyak juga hal-hal mistis gaib yang ada di samping kereta jenazah Pakubono 10 yang ada di alun-alun Kidul. Baiknya memang kalau namanya monumen sudah dimonumenkan, apalagi bekas kereta jenazah, bagaimanapun juga ada istilahnya ada uluk salam atau sopan santun sedikit lah. Karena memang bisa dikatakan ceritanya itu juga saat kereta itu datang ke Jogja dan mau dibalikan ke Solo untuk dijadikan monumen di Alkit, itu keretanya nggak mau jalan, diangkut pakai lokomotif paling bagus pun tidak mau jalan. Akhirnya ya perlu ada ruatan, ada sesuatu hal untuk akhirnya alhamdulillah bisa jalan lagi ke Solo keretanya. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di Waniangas kali ini. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Waniangas. Ciao.